Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa arsyadana subulas salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil arabi wal ajam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita yang kita baca setiap Ahad pada subuh, yakni kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Imam Ad-Dhahabi. Kita sampai pada Al-Kabiratu Al-Hadisata Wassalasun, dosa besar yang ke-31, yakni al-qadisu, hakim yang jahat. Seorang hakim adalah seseorang yang diberikan amanat untuk menegakkan nilai-nilai keadilan ilahi, sehingga misi utama dari seorang hakim adalah menegakkan hukum-hukum Allah. Di dalam bab ini Imam Ad-Dhahabi menukil firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat ke-44, 45 dan 47. Kita perhatikan firman Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 44, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Ini kan mengerikan. Barang siapa lam yahkum, yang ia tidak berhukum, bima anzalallah, menurut apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang seperti ini dikategorikan al-kafirun, orang-orang yang kafir. Surat 45-nya dengan redaksi yang hampir sama, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humud dhalimun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka itu termasuk ad-dhalimun, orang-orang yang zalim, orang-orang yang menyimpang dari jalan kebenaran. Ayat 47-nya, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Barang siapa yang tidak berhukum menurut apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka termasuk kategori orang-orang fasik. Jadi minimal fasik. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kita yang sekarang ini hidup di negara yang tidak menggunakan hukum Islam? Apakah kemudian kita serta-merta secara frontal dan revolusioner mau mengubah ideologi negara kita? Tentu tidak.
Bukan itu yang dimaksud. Karena itu nanti akan membawa sebuah chaos, sebuah kegaduhan yang memakan banyak korban. Tetapi satu hal yang perlu kita pahami adalah bahwa wajib hukumnya di dalam hati setiap orang yang beriman itu ditumbuh kembangkan, ditanamkan satu keyakinan bahwa tidak ada hukum yang lebih benar, tidak ada hukum yang lebih baik selain hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Selain apa yang telah dituntunkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ini yang harus kita tanamkan. Seringkali saya contohkan hukum qisas misalnya. Jangan sampai kemudian ada di dalam perasaan kita bahwa qisas itu hukum yang kejam, bahwa qisas itu hukum yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Karena bagaimanapun qisas itu adalah hukumnya Allah. Dan kalau kita renungkan secara mendalam, justru dengan hukum qisas itulah Allah Ta'ala itu hendak memelihara kehidupan. Allah Ta'ala itu hendak memberikan sebuah penghargaan yang mahal terhadap nilai-nilai kehidupan. Sehingga Allah Ta'ala menyatakan walakum fil qisas hayatun ya ulil albab. Sungguh di dalam hukum qisas itu Allah Ta'ala menyatakan seperti itu, hayatun, aku ingin memelihara nilai-nilai kehidupan ya ulil albab, wahai orang-orang yang mau berpikir, wahai orang-orang yang mau merenungkan secara mendalam, yang berpikirnya itu selalu dilandaskan kepada iman. Nanti akan ketemu betapa hukum Allah ini adalah hukum yang paling benar. Sehingga kita tidak termasuk kategori ini. Kafirun, dzalimun, fasikun. Maka tugas seorang hakim ini adalah tugas yang amat berat. Sehingga Rasulullah SAW itu sampai memberikan gambaran hakim itu 2/3 itu di dalam neraka. Al-qudatu salasa, hakim itu ada 3. Yang satu masuk surga dan yang 2 masuk neraka. Siapa itu? Yang pertama kata Rasulullah adalah mereka hakim yang ia itu mengetahui kebenaran, mempunyai ilmu, dan di dalam memberikan keputusannya ia selalu menegakkan nilai-nilai kebenaran. Maka inilah hakim yang akan mendapatkan pahala surga. Sedangkan yang kedua ada seorang hakim yang ia tahu kebenaran, ia punya ilmu akan itu, tetapi ia menyimpang dari kebenaran itu. Ya faktornya banyak, mungkin karena ada iming-iming uang, karena ada iming-iming pangkat dan jabatan, sehingga dia melanggar nilai-nilai kebenaran yang sudah ia ketahui. Nah, hakim seperti ini tempatnya di neraka kata Rasulullah. Dan yang ketiga ada hakim yang menetapkan keputusan tanpa ilmu. Nah, ketika Rasulullah sampai pada penjelasan tentang hakim yang ketiga ini, model ketiga ini, seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah berdosa seorang hakim yang karena dia tidak tahu kemudian memutuskan sesuatu yang salah?" Maka Rasulullah mengatakan, seharusnya ketika ia merasa tidak tahu, ia harus menolak jabatan itu. Inilah beratnya agama ini, beratnya memegang amanat ini dalam agama. Maka Rasulullah menyatakan asqaluddin al-amanah. Sesungguhnya yang paling berat di dalam agama ini adalah memegang amanat. Ya sekarang ini barangkali mungkin justru banyak didambakan jadi kepala daerah, jadi pejabat. Padahal ketika itu dia memegang amanat, berarti ada sebuah tanggung jawab yang berat. Sehingga Nabi mengatakan tadi itu asqaluddin al-amanah, la dina liman la amanatala wala sholata wala zakah. Tidak beragama orang yang tidak bisa memegang amanah, dan sholatnya pun, zakatnya pun akan jadi sia-sia. Itulah makanya terkenal ketika Abu Bakar As-Siddiq
ketika secara aklamasi diangkat menjadi khalifah, itu bukan euforia kebahagiaan yang beliau lakukan, tetapi justru tangis kesedihan. Karena yang dibayangkan bukan fasilitas dan prioritas sebagai seorang pimpinan, sebagai seorang kepala pemerintahan misalnya, tetapi yang dibayangkan adalah tanggung jawab di balik itu. Sehingga beliau mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan pidato pelantikannya terkenal, ayuhan nas inni qad wulidtu alaikum walastu bi khairikum. Saudara-saudara sekalian, aku telah kalian pilih untuk memimpin kamu semuanya. Walastu bi khairikum, padahal aku bukanlah orang yang terbaik. Maka fa in ra'aitumuni 'alal haq, kalau Anda semua melihat saya berada di atas jalan kebenaran, yang dimaksud tentunya di atas jalan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, fa'ayinuni, maka dukunglah saya, bantulah saya. Tetapi fa'in ra'aitumuni alal batil, jika anda semua ini melihat saya berada di atas kebatilan, menyimpang dari jalan kebenaran, faqawimuni, maka jangan segan-segan menegur saya, memberikan kritik untuk kembali kepada jalan kebenaran. Karena memang amanat kepemimpinan itu amat berat. Dan ketika seseorang hakim mampu menegakkan nilai-nilai keadilan, maka surgalah tempatnya. Tetapi ketika ia menyimpang dari keadilan, apalagi ia tukarkan keadilan itu dengan dunia yang semu, yang sementara, yang menipu, yang laibun walahun, yang zinatun wa tafakhurun, maka tempatnya adalah di neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah tadi itu, al-qudatu salasa, 2/3 hakim itu tempatnya di dalam neraka. Mudah-mudahan kita bisa menegakkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran dalam kehidupan kita. Sehingga terakhir ada sebuah pesan ulama yang menarik sekali dalam rangka menegakkan nilai-nilai keislaman. Yang paling sederhana saja, apa kata beliau? Aqimu dauratal islama fi sudurikum. Tegakkan saja nilai-nilai keislaman itu di dalam pribadimu masing-masing. Dari pribadi-pribadi yang tegak nilai-nilai keislaman itu nanti akan terbentuk keluarga yang islami. Dari keluarga yang islami akan terbentuk satu kampung yang islami, dan begitu seterusnya. Sehingga tanpa mengubah ideologi pun, takun fi ardikum, maka Islammu itu akan tegak di negaramu masing-masing. Jadi kita mulai dengan diri kita sendiri. Ibda binafsik wa biman ta'ud, dan orang-orang yang menjadi tanggungan kita. Ini akan bisa membuat sebuah perubahan yang revolusioner ketika kita aqimu dauratal Islam fi sudurikum. Kita tegakkan nilai-nilai Islam di dalam pribadi kita masing-masing. Karena memang tidak ada jalan kebenaran, tidak ada jalan keselamatan selain kita konsisten dan konsekuen memegang ajaran Islam ini. Akan menghantarkan kita kepada surga dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Akan menghantarkan kita kepada sa'adah fid dunya wa sa'adah fil akhirah. Bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah. Dan akhirnya perjalanan kita di dunia ini kita pungkasi dengan menetapi iman Islam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kami tutup, ada pengumuman sekaligus juga undangan pada Bapak Ibu sekalian. Bahasanya nanti pimpinan cabang Muhammadiyah Kepanjen akan melaksanakan kegiatan halal bihalal keluarga besar Muhammadiyah. Monggo semuanya saja bisa hadir di sini. Nanti pengajian halal bihalal insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Sukriyanto AR. Beliau adalah putra Bapak AR Fahrudin, mantan ketua PP terlama dan fenomenal, yang namanya ini diabadikan menjadi nama masjid di kampus UMM, Masjid Abdul Razak Fahrudin. Di putra kandung beliau saat nanti hadir di tengah-tengah kita, jamnya jam 8.00. Monggo kita ajak keluarga dan sanak kerabat yang
ada kita ramaikan silaturahim ini senyambang ini masih bulan Syawal. Demikian, terima kasih dan mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanaka wa humma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna